Tamu Sore Ceria. Disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Stay tune ya. Oke, dari kawasan Puncak Tikala Manado, RRI Pro 2 kembali menemani ruang dengar kalian teman Pro 2 di hari Jumat tanggal 14 November 2025. Dan kali ini teman Pro 2 bareng aku Lydia Ekaristi ada tamu Sore Ceria Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut yang bakalan temenin teman Pro 2 di sore hari ini. Aku harap sih teman Pro 2 kalian sore hari ini lagi semangat, lagi sehat juga teman Pro 2 ya, kita melewati sisa hari di hari Jumat ini teman Pro 2. Seperti biasa karena aku udah bilang ini Sore Ceria Magota, bergabung juga bersama kita ada teman Pro 2 dari Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut ya. Dan pastinya kita punya star guest kita di sore hari ini yang bakalan bergabung juga bareng kita via Zoom teman Pro 2 ya. Pastiin juga kalian tetap stay tune di sini biar bisa dengerin cerita inspirasi dari star guest kita di sore hari ini. Oh ya, just information aja teman Pro 2 untuk tamu Sore Ceria Magota kali ini. Selain bisa dengerin dari RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut, teman Pro 2 kalian juga bisa bergabung dari streaming kita RRI Digital dan juga bisa bergabung nontonin kita di live YouTube RRI Manado ya, karena kita lagi live juga. Oke teman Pro 2, nggak usah lama-lama ya karena udah terhubung jauh di sana ya via Zoom ada star guest kita sore hari ini. Ini dia ada Indra Shortcut. Halo Indra. Iya halo. Halo, bisa jelas Kak? Oke, kedengeran ya suara dari Manado ya? Ada. Oke, ini dia teman Pro 2 Indra Shortcut ya yang terhubung bareng kita di via Zoom teman Pro 2. Just information aja, Indra ini adalah seorang owner brand clothing ya dan juga seorang DJ alias disc jockey. Apa kabar nih Indra? Baik, sangat baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Sehat pastinya dong ya, kelihatan dari senyumnya. Oke, aku manggilnya Indra aja ya. Boleh. Oke, sapa-sapa dulu dong teman Pro 2 yang dari Manado, Gorontalo, Tahuna juga dan Talaut yang lagi nontonin kita nih sama dengerin kita sore ini. Halo teman-teman semua salam dari Aceh. Salam dari Aceh ya. Oke, langsung aja nih Indra, gak usah berlama-lama karena teman Pro 2 juga udah nungguin kamu nih untuk kepoin kira-kira aktivitas kamu sebagai owner dan juga sebagai DJ atau disc jockey. Nah ceritain dulu nih, aku agak sedikit tertarik dengan nama kamu Indra Shortcut. Kenapa jadi Indra Shortcut? Indra Shortcut itu zaman SMA sih Kak. Dulu tuh username Instagram ada gitu. Lagi tren tuh kayak Indra JPEG itu kayak format-format di komputer gitulah. Oke, jadi kebetulan kita cari yang beda aja, yang dari yang biasa anak-anak pakai JPEG atau format-format foto gitu PNG. Gitu. Carilah satu istilah di komputer ada shortcut buat masuk ke desktop gitulah. Betul, kan nggak mungkin. Jadilah Indra Shortcut ya. Oh. Iya, unik juga biar lain daripada yang lain kali Indra ya. Betul. Oke, tapi kamu asli Manado kan? Asli Manado. Oke, tapi sekarang lagi di Aceh. Banda Aceh. Oke, nih aktivitas atau kesibukan kamu belakangan ini apa nih Indra? Belakangan sih lebih ke tour ya Kak. Kebetulan ada halal tour. Betul. Kebetulan itu kita sebagai disc jockey bawa musik-musik Arabian gitulah, Arabian funk, soul begitu ke beberapa kota gitulah Kak. Sambil ngurusin TVs juga dari jauh sih. Oke, karena sempat disinggung soal TVs tadi ya. Betul. Jadi teman Pro 2 ini beneran Indra ini adalah owner salah satu brand yang ada di Kota Manado dan memang ada beberapa titik store-nya ya untuk di Kota Manado sendiri ya. Oke, sebelum aku ngulik-ngulik untuk DJ-nya kamu nih, Indra ya, aku sedikit pengen nanya nih soal brand clothingannya kamu. Brandnya namanya apa? Terus dari kapan kamu buka nih? Memulai brandnya kamu ini? Oke, kalau brandnya itu namanya TVS Kak. Kalau sekarang anak-anak udah singkat jadi TFS sih. Tapi TVS
bacanya tuh tipis. Tipis, oke. Ya. Terus apa tadi Kak? Sorry pertanyaannya. Dari kapan sih kamu mulai untuk dari kapan? bisnis Dari ini? kapan itu? Dari mulai lulus SMA. Itu di 2019 pas masuk lulus SMA menjelang masuk kuliah di bulan-bulan Agustus. Itu mulai ada TVs dan cuma rilis biasa aja begitu sampai di 2024 pas 2023 akhir kita lulus kuliah baru difokusin, baru diseriusin gitu loh Kak. 2024 diseriusin. 2024 Januari. Oh iya, jadi kurang lebih pas seriusnya itu hampir setahun kali ya? Iya, hampir setahun lebih. Setahun lebih lah. Oke. Ya. Nih tapi kalau aku pengen tahu nih, awal mula kamu terjun ke dunia bisnis, jadi owner clothing tuh alasannya kenapa sih, Ndra? Kalau sebenarnya sih dari sering pakai brand lokal dari Jakarta juga, dari Jawa lah. Jadi Ada ke-trigger ya? Ya ke-trigger. Karena dulu sempat SMA di Jawa, SMA 3 tahun di Jawa, dan culture-nya di Jawa itu pakai brand lokal. Oh gitu. Nah gitu lah. Pas balik Manado, kuliah di Unstrat, cobalah bikin bawa ke Manado lah. Apa yang pernah aku beli, apa yang pernah aku jadi referensi, aku bawa semua ke Manado, aku bikin lah di Manado. Gitu. Jadi emang basicnya jadi dari pengalaman kamu sendiri gitu ya, make brand lokal juga dan terinspirasi dari situ ya? Iya. Oke, Nindra, kalau misalnya kamu kan pasti sibuk banget dengan aktivitas kamu sebagai DJ juga yang belakangan ini lagi melakukan tour ya di beberapa kota di Indonesia. Jadi owner juga, share dong dulu struggle-nya kamu ketika buka brand ini gimana sih? Struggle-nya sih Kak, waktu sebenarnya waktu dari 2019 ke 2023 itu sebenarnya having fun aja kan, ikut-ikutan, asik-asik lah. Nah tapi pas diseriusin, pas 2024 Januari ke 2025 itu setahun full itu profitnya itu emang gak kerasa lah. Kayak cuma ya running aja, terus kita coba buat kehidupan sehari-hari, tetap kerja di tempat lain, tetap kerja kantoran juga, tetap ngonten di apa namanya, di teman-teman lain juga, bikin konten segala macam. Disitulah cari duitnya. Tapi kalau di brand berjalan 1,5 tahun itu memang betul-betul cuma habis di operasional aja Kak. Serius. Oh gitu. Jadi darah-darah aja itu 1,5 tahun. Iya, kayak katanya yang penting balik modal dah ya. Yang penting balik modal, gak rugi aja. Iya benar, tapi emang gitu ya. Tambah juga ngerasa gak sih belakangan memang ekonomi lagi seret banget ya Ndra ya? Betul. Itu juga yang jadi kayaknya jadi apa ya, sedikit bikin kita galau untuk para pebisnis di luar sana gitu ya Ndra. Oke Ndra, sebelum kita lanjutin lagi nih, aku masih penasaran juga soal bisnisnya kamu jadi owner, juga nge-DJ dan lagi ngelakuin tour di beberapa kota di Indonesia. Nanti bakalan kita lanjut lagi ya. Aku mau ingetin aja teman Pro 2 buat kamu semua di sesi selanjutnya, aku buka untuk kamu yang pengen nanya langsung ke Indra kira-kira pertanyaan apa yang kamu penasaranin sama Indra. Boleh banget kalian bergabung di line WhatsApp-nya Pro 2 di 0897249977 atau bisa bergabung lewat DM kita di Instagram di @pro2manado 2-nya pakai angka, atau juga bisa bergabung tinggalin komen kamu nih di live chat kita di YouTube RRI Manado. Kita berdua masih bakalan kembali. Mantap doi dang. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Jangan sampai ketinggalan tamu sore ceria minggu depan setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo.
Pro 2 Manado dan pastinya masih di tamu sore ceria Magota. Aku juga kali ini lagi ngobrol sama Indra Shortcut. Dia ini adalah seorang owner brand clothing. Ada beberapa store-nya juga di Kota Manado, teman Pro 2. Kayaknya kalau aku nggak salah ini salah satunya ada di seputaran Tikala nih teman Pro 2, nanti bakalan kita kepoin. Selain itu juga Indra lagi sibuk banget untuk menekuni disc jockey atau DJ nih teman Pro 2, yang memang belakangan ini Indra lagi melakukan tour di beberapa kota di Indonesia. Ya, untuk teman Pro 2 yang mungkin bakalan punya pertanyaan atau memang lagi siapin pertanyaan buat Indra, nanti boleh aja langsung bergabung bareng kita di line WhatsApp-nya Pro 2 di 0897249977, atau nanti bergabung juga lewat Instagram kita ya, bisa DM kita di @pro2manado 2-nya pakai angka, atau sekarang juga bisa bergabung dari live chat aja ya. Kasih komen-komennya kamu, pertanyaan buat Indra, nanti bakalan ia jawab ya. Sambil kita terus mencoba terhubung sama Indra nih, Indra Shortcut, apakah masih terhubung bareng kita di ujung sana gitu ya. Halo Indra. Iya, halo Indra. Iya, Indra. Halo. Oke, jadi teman Pro 2 kita lagi mencoba juga terhubung ya. Mungkin karena jujur untuk di Kota Manado juga ada hujan dan angin kayaknya ya. Di bawah sama angin. Oh enggak ya. Oke, udah bareng lagi ya. Sorry. Ya. Udah bareng lagi Indra Shortcut, dan nanti Indra kita bakalan terima juga pertanyaan dari teman Pro 2 lewat line WhatsApp ya. Tapi aku lanjutin lagi nih, aku pengen nanya juga ke Indra. Tadi kan udah aku spill juga ada beberapa lokasi tempat store-nya kamu kan, TVS ini ya. Iya. Oke, bisa di-spill dong, ada beberapa tempat di Kota Manado nih. Yang pertama ada di Sunday Tikala Kumaraka. Itu dekat lapangan Tikala, Kak. Ya, yang kedua ada di Tikala Ares, sampingnya Sela Bakery. Dekat Jembatan Miangas. Yang ketiga ada Flamboyan. Di Flamboyan pas perempatan Flamboyan samping Expecto Coffee. Oh, gitu, Expecto Coffee. Pop-up-nya juga ada di Sunbay, Kak. Oke. Lantai 1. Oke, kayaknya emang deket juga dari RRI ya. RRI kan di Tikala ya. Deket. Kebetulan pernah main ke RRI juga. Iya, nanti kapan-kapan kita yang main ke store-nya Indra ya. Oke. Oke, Indra. Iya, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Aku masih punya beberapa pertanyaan untuk Indra nih. Pengen tahu sih, awal mula kamu jadi seorang owner, terus kayak gimana ya? Nggak tahu ya mau bilang banting setir juga enggak, tapi agak bertolak belakang ya. Dari owner brand clothing terus jadi nge-DJ. Gimana ceritanya? Dan aku penasaran, kamu tuh jatuh cinta pertama kali di dunia fashion atau mungkin di dunia seni, istilahnya musik lah ya, nge-DJ? Kalau tiba-tiba nge-DJ itu, Kak, waktu sebenarnya karena teman-teman tuh rata-rata DJ ya. Oh kayak gitu, jadi circle-nya kamu nge-DJ ya? Iya, kayak Dirgangga, Kevin Frankie, Phil Nokio juga. Rata-rata mereka tuh DJ juga kan. Nah, kebetulan pas Januari kemarin Live After Breakup tuh, Kak. Iya betul. Live After Breakup tuh, jadi galau-galau explore lah, controller lah, ngulik-ngulik controller DJ segala macam. Akhirnya sempat debut. Kesini makin rame, anak-anak support juga. Jadi keterusan lah sampai sekarang. Ada rezeki. Cobalah nekat aja nih tur-turan. Kalau kenapa? Iya. Kalau pertanyaan yang jatuh cinta pertama kali sama dunia fashion sama musik sih, kemungkinan tuh waktu SMA sih udah terkontaminasi culture-nya orang anak-anak Jawa ya, sama anak-anak SMA di SMA aku tuh dulu. Kita udah berani aja pakai brand segala macam, ke sekolah tuh pasti udah pakai brand lokal lah. Jadi udah outfitan tuh dari 2016 udah jalan lah. Iya. OOTD lah ya. Iya, OOTD-an tuh 2016 udah oke lah di Jawa tuh. Terus kalau musik sih karena alasan pribadiku aja sih, mungkin fashion sama musik tuh ya sama-sama seni yang menurutku justru musik yang paling bisa nyatuin pasarnya, itu besar banget, bisa nyatuin semua
semua Iya, bidang semua juga. bidang, kayak semua kalangan juga ya. Betul. Semua Jadi umur juga. betul. Jadi kayak musik tuh yang paling menurutku aja sih perspektif pribadiku kayak musik yang paling bisa bisa nyatuin semuanya lah gitu kan. Oke. Jadi ngulik lah di situ. Oke, jadi emang mungkin bisa aku bilang ya, kamu mulai terpikirkan untuk nge-DJ karena memang circle-nya kamu itu DJ semuanya. Betul. Oke, tapi kalau kamu emang dari dulu ada basic hobi-hobi untuk kayak ngulik-ngulik alat nge-DJ gitu sama teman-teman, walaupun emang belum punya contohnya ya, kepo-kepoin Iya, dulu ya. di 2 tahun belakang sih iya sih pas anak-anak main tuh pas udah lumayan karena dari segi visual sama estetika nge-DJ aja itu udah Iya, keren banget lah kayak benar. dilihat orang tuh wow udah keren lah. Iya benar banget. Ya karena, Kalau kenapa? ya, kalau musik sih dulu waktu SMA juga pas masuk SMA lulus lulus SMA juga masuk kuliah itu udah mulai bikin musik inilah indie gitulah. Dulu Indie. pernah bikin zamannya tuh sebelum anak skena ada tuh istilahnya anak indie tuh. Anak indie Nah, benar-benar ya. anak indie tuh udah pernah bikin musik kayak gitulah. Sampai Gitu. sekarang lah ngikut apa yang lagi hype aja lah. Oke, jadi emang dari dulu kamu memang udah mulai tertarik lah untuk dunia musik, bisa dibilang untuk dunia seni lah ya teman Pro2 ya. Oke, Ndra nih aku pengen nanya ke kamu, bisa nggak sih kamu ceritain Ndra apa yang bikin kamu ke-trigger sampai detik ini seriusin yang namanya nge-DJ? Karena jujur nih, mungkin banyak juga yang nge-frame soal DJ dalam tanda kutip ya kan? Iya, iya. Ya kamu pasti sadar ya, banyak kan yang memikirkan mungkin DJ itu identik sama pergaulan malam dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah makanya kamu ke-trigger soal apa sih makanya diseriusin untuk DJ ini? Kalau ngomong diseriusin juga kan sebenarnya nggak serius-serius banget ya. Cuma karena kebetulan happy aja dapat ketika milih musiknya, terus mainin musiknya di depan crowd gitu, terus kayak kebahagiaan tersendiri aja lah buatku perform atau apapun itu, bikin video, bikin konten itu jadi kesenangan tersendiri aja. Kalau mau bilang serius sih sebenarnya nggak serius-serius banget, cuma kalaupun ada rezekinya ya udahlah, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. yang bikin ke-trigger sampai sekarang sih karena happy aja sih Kak. Mau aku jalanin, mau ada duitnya apa enggak itu ya happy aja. Goalsnya itu kebahagiaanku sendiri sih sebenarnya Oke, sih. jadi ke happy-nya kamu aja, kalau kamu nikmatin, kamu happy ya udah digas aja Ya, gitu ya. kalau stigmanya kayak pergaulan malam atau alkohol Iya. dan lain sebagainya itu sebenarnya zaman sekarang di internet udah banyak ya yang kayak morning coffee club, ada morning beats club, itu kayak Iya. dia tuh kita bisa have fun tanpa substance atau tanpa alkohol dan lain-lain gitulah Kak. Jadi kayaknya internet udah semakin masif dan udah banyak lah informasi kalau DJ nggak kayak gitu sih. Jadi apalagi di Iya. Manado juga rata-rata teman-teman open minded semua, jadi oke lah. Iya benar. Seru lah. Bener juga Iya. sih, karena memang belakangan ini banyak juga dari anak muda, bahkan pun bisa dibilang orang tua yang open minded juga ya. Tuh. Oke, kalau ngomongin soal open minded nih, keluarga kamu gimana? Tanggapan Kalau keluarga kamu? keluarga kebetulan mau bilang support sih Iya. lebih bodo amat sih sebenarnya. Lebih ke ya udahlah, yang penting sehat-sehat dan Iya, yang penting happy bisa, ya. yang penting happy bisa. Mainannya kamu teman Pro2 ya. Oke, ngomongin soal tour nih, turnya namanya apa ya? Kalau nggak salah Halal Tour ya? Betul, awal tahun 2025. Halal Tour 2025. Bisa kamu ceritain nggak sih atau apa yang pengen kamu highlight dari turnya kamu ini? Sebenarnya nyeleneh aja halal tour karena jujur dalam hati paling dalam agak ini sih, kayak ingin menyebarkan Islam. Oh gitu ya, Iya. jadi ada niat penuh dengan Betul. apa ya,
rohani gitu ya. Rohani. Gitu Perjalanan makanya. spiritual ini. Iya, tapi ini yang bikin penasaran. Aku kan sempat kepoin Instagramnya Indra ya, semalam Iya. ya dikepoin ya. Karena aku lihat oh ternyata halal tour nih. Jadi kayaknya kalau halal identik berhubungan sama rohani-rohanian gitu, ya kan? Keagamaan lah istilahnya ya. Makanya aku penasaran nih highlightnya kamu ternyata untuk menyebarkan Iya. gitu. Lewat Selain itu, Mm-mm. ya memang lagi suka aja sama visual Arab, musik-musik Arab tuh kayak oke aja di telingaku, kayak masuk aja sama apa yang jadi keseharianku gitulah Kak. Oke, jadi gini ya teman Pro 2 sekalian juga kayaknya menurut aku kamu lagi merubah Ya, apa ya framingnya orang terhadap DJ atau disc jockey ya nggak sih? betul. Gitu. DJ, betul Kak. Iya, salut sih. Jadi sebenarnya kamu punya tujuan yang sekiranya amanah lah ya, Indra ya. Amin. Indra, aku bacain dulu ya WhatsApp yang baru aja masuk nih, pertanyaan buat Indra ya. Oke, selamat sore dari Roger di Sea. Katanya mau tanya nih Kak, bagaimana menurut Indra atau apa sih menurut Indra tantangan terbesar jadi DJ di era sosial media sekarang? Tantangannya? Tantangan Iya. terbesarnya ya. Mm-mm. Tantangan terbesarnya sih kalau sekarang Kak konsistennya sih. Iya, Konsisten benar. kita bikin mixtape, pokoknya seproduktif apa kita bikin sesuatu, mungkin konten dan lain-lain tuh. Terus kita ngulik skill baru kita, kayak mixingan baru kita itu mungkin lebih ke cara kita delivery ke jadi konten ke internet sih. Itu sih yang sekarang kayak media udah gampang banget. Kita Iya. bisa Instagram atau platform kita sendiri tuh bisa gampang blow up asalkan kita konsisten aja, kita bikin sesuatu terus tiap hari, kita coba tetap produktif tiap hari. Itu sih yang kayak mungkin tantangannya ya kali ya. tantangannya konsistennya itu sih. Iya. Karena kalau aku pribadi memang coba yang waktu bikin keputusan tour ini juga kayak ya udah yang penting aku bikin sesuatu, aku produktif, bikin apalah yang bisa aku bikin, bisa aku posting dan segala macam. Pasti ada momentum yang nungguin aku nanti di kemudian hari lah. Benar seperti banget. Ya, kayak pasti ada momentum yang bikin apa yang udah aku lakuin sejauh ini pasti ada hasilnya. Aku Benar percaya itu. banget. Iya, sama juga kata orang ya, tidak ada hasil yang mengkhianati prosesnya kamu. Betul. Benar kan? Karena jujur luar biasa loh halal tour ini loh. Amanah kamu ya, Nak ya. Gitu sekali. Oke, masih ada satu lagi ya dari WhatsApp buat Indra nih, katanya Kak boleh spill 3 skill utama yang harus dimiliki calon DJ pemula. Dan berapa kira-kira DP harga untuk alat DJ buat pemula? Nah, boleh di spill Indra. 3 skill utama ya? Iya. Aduh. Menurut Indra lah. Ini ala Indra shortcut. Oh, ala Indra shortcut. Iya. Oke. Ini kita pakai perspektif pribadi, ini disclaimer teman-teman, bukan mau bilang profesional juga, kita masih belajar, sama-sama belajar. Jadi mungkin yang paling penting itu pemilihan lagu yang pertama, pemilihan lagu, taste kalian itu sangat penting. Mau lihat orang joget atau enggak ketika orang putar itu lagunya atau bagaimana. Jadi pemilihan lagu itu sangat penting. Iya. Itu poin yang pertama kalau kita pribadi. Terus yang kedua, skill fundamental kayak beat matching. Beat matching tuh kayak biar enggak tabrakan, DP transisi dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga, cara marketingnya sih. Marketing bener ya, nggak kalah penting gitu ya Indra ya. Gak kalah penting. Kayak kita bikin konten segala macam itu sepenting itu. Betul. Jadi apapun yang orang bikin, kalau bisa posting, bodo amat apa kata-kata orang-orang. Iya. Yang penting kita posting, pasti ada yang support sih. Benar. Pasti ada marketnya. Jadi emang feel juga di musiknya sendiri itu penting banget ya Indra ya, kalau untuk seorang. Nah, belum selesai itu, kamu belum jawab semuanya. Kira-kira range harganya range untuk harga alat DJ-nya bagi pemula tuh kira-kira berapa nih Indra?
Kalau alat DJ buat pemula sebenarnya eh, ada di range 2 juta sudah dapet sih harusnya Oh Kak. gitu, jadi lumayan juga ya, worth it juga ya. Iya, 2 iya, jutaan udah dapet untuk iya. untuk yang memang mungkin yang biasa ya, untuk yang pemula Yang gitu biasa. ya. Tapi kalau udah naik dikit paling nabung dikit 6 jutaan udah paling oke lah. Oh, Sama kayak alat yang ku bawa tur sekarang tuh iya. 6 ribuan harganya. Oh gitu. Tapi Jadi itu udah lumayan oke lah, udah lengkap fiturnya. Tapi sebenarnya kalau masalah gear, Yes. dulu sebelum punya alat juga main mixing dan segala macamnya itu di laptop aja. Jadi nggak perlu beli alat juga, harusnya udah bisa melatih iya, skill. oh gitu. Mungkin ada aplikasi juga gitu ya yang Iya, mendukung aplikasinya kamu Record untuk Box. mix. Iya, atau Serato. Oke. Bisa. Oke. Kayak juga itu. Oke, pertanyaan satu lagi nih dari WhatsApp, masih bisa kan Ra ya? Oke. Boleh. Ya dari Randah katanya di kampus. Mau tanya Pak Kak Indra, DJ Indonesia atau di luar yang Kak Indra suka? Kayaknya yang kamu fans gitu. DJ Indonesia Heeh. dan di luar kan. Kalau di luar ada yang namanya tuh Habibie Fang. Habibie Fang. Habibie Fang itu Masih Arabian juga ya, Indra ya? Iya, Oke. kayak Middle East gitulah. Mm-mm. Dorong itu stay-nya di London. Jadi di London itu Arab tuh lagi naik banget lah Kak. Scene begini. Jadi nggak perlu yang begini gimana, tapi ada Habibits juga. Habibits keren. Habibits, oke. Habibits. Terus kalau di Indonesia sih ada Duckhead, Duckhead. terus ada siapa lagi ya? Baby J sekarang orang Indonesia tapi lagi di Australia juga. Oh Keren. gitu, tapi lagi di luar gitu ya? Dan udah terkenal di luar. Oke, ya nanti teman Pro 2 tadi istimewa siapa tadi ya? Randa ya. Nanti kepoin aja Instagram yang udah dikasih tahu sama Indra tadi nih ya. Siapa tahu kamu bisa belajar dari mereka juga ya, sama juga dengan Indra ya. Oke Indra, aku masih punya beberapa pertanyaan lagi ya di sesi selanjutnya. Kamu standby dulu. Teman Pro 2 juga yang ada di Manado, Gorontalo, Tahuna juga dan Talaut. Tetap standby bareng kita karena Lydia masih bakalan kembali di sesi yang terakhir di Tamu Sore Ceria Magota. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Oke, teman Prado kembali lagi masih di Tamu Sore Ceria Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan juga Talaut ya. Masih langsung dari RRI Pro 2 Manado menemani kamu semua teman Pro 2 sore hari ini bareng Lydia Karisti. Dan gak ketinggalan juga masih via Zoom juga bergabung bareng kita ada Indra Shortcut ya. Oke, di sesi yang terakhir aku masih punya beberapa pertanyaan nih teman Pro 2 ya. Kalau kalian masih pengen nanya boleh kayaknya 1-2 pertanyaan boleh lah. Nanti aku bakalan tanyain ke Indra langsung ya. Oke, Indra. Aman ya?
aman. Oke, kita lanjut lagi Nindra. Aku masih punya pertanyaan nih buat kamu. Masih terkait dengan tur halalnya kamu ya. Halal Tour 2025 ini. Ceritain dong rasanya kamu bisa tur ke beberapa kota di Indonesia ya. Dan momen apa yang bikin kamu amazed banget buat dari tur kamu kali ini sampai di Aceh ya. Oke, jadi kenapa bisa sampai tur itu sebenarnya full didanain oleh Tipis. Oke, tipis ya. Ya, dari brand saya sendiri. Iya. Jadi dapat ada beberapa tabungan lah yang saya pakai Iya. buat tour yang menurutku juga buat kepentingan Tipis juga Kak. Jadi tour ini sekalian yang pasti tuh buat fresh out kita perspektif soal bisnis, soal visual design segala macam itu banyak banget dapat insight-insight baru di teman-teman di Malang, kemarin tuh di Jakarta, Kediri juga, sama yang terakhir ini di Aceh yang ada beberapa local brand yang memang produktif banget dan kerennya masuk banget lah sama visiku gitulah Kak. Jadi selain tur halal tour ini emang buat kepentingan brandku sendiri. Jadi sembari saya liburan, sembari bangun karir DJ juga, sembari ketemu teman-teman baru, networking baru, dan juga konten yang pasti dapat konten tiap kota juga. Dan yang pasti sih bikin lebih happy lagi sih. Kayak ya, jadi nggak stuck di kayak waktu di Manado beberapa bulan terakhir tuh udah lumayan stuck, dan padahal demand-nya Tipis lagi bagus-bagusnya, tapi menurutku apa yang ku kasih desain-desainnya ke brand itu udah mulai stuck lah, udah mulai biasa aja menurutku. Jadi aku harus pergi ke satu daerah dan harus cari perspektif baru, cari inspirasi baru kali ya. Referensi baru, betul. Referensi juga gitu ya. Iya, jadi kayaknya kenapa Ndra? Ya, terus kalau dari sisi DJ-nya mungkin ya buat tambah-tambah portofolio juga, tambah-tambah konten juga, gitulah Kak. Oke, jadi emang kamu luar biasa ya. Sekali dayung 2-3 pulau digas nih. Referensinya dapet buat bisnisnya kamu ya, portofolionya dapet. Ditambah juga kayaknya banyak link-link baru juga, iya kan? Oke, jadi totally kamu untuk tour ini berapa kota nih, Indra? Berapa kota? Iya. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama Tangerang 8. Oh 8. Dan udah udah mampir semuanya tuh apa, masih ada beberapa belum? Masih ada 3 kota lagi. Iya, jadi emang rencananya sampai akhir tahun, sampai Desember? Sampai akhir November, tanggal 30 harusnya sudah di mana. Oh gitu. Oke, nanti kalau udah di sini main-main langsung ya ke Pro 2 ya? Gas. Oke, Ndra, selama kamu ngejalanin yang namanya halal tournya kamu ini ya, apa sih yang paling kamu dapetin ya? Mungkin di luar dari bisnis atau di luar dari pengalaman kamu nge-DJ, ada sesuatu yang kamu dapetin buat diri kamu sendiri? Kalau dari diri sendiri mungkin secara spiritual aja sih Kak. Secara spiritual kayak apalagi pas ke Aceh ini kayak berasa lah apa yang kita punya di dunia ini agak ya apa yang kita punya semuanya, apalagi di tahun ini alhamdulillah dikasih rezeki dan lumayan oke dari segi finansial. Pas sampai ke jalan-jalan ke Aceh itu berasa kayak apa yang kupunya itu gak ada artinya lah di dunia lah Kak. Maaf agak ini ya. Aku jadi mau tersentuh nih Ndra. agak gimana ya, cuma kalau dari pribadiku kayak begitulah Kak, kayak ya harusnya ketika dikasih rezeki kepada diriku, harusnya aku bisa kasih manfaat buat orang-orang lain juga, bisa nyenengin keluarga juga. Ketemu mama juga kemarin, juga bisa berbagi sama teman-teman, bisa jalan-jalan aja ke teman-teman jalan.
gitu-gitulah Kak. Oke. Jadi rasa lebih ke spiritual aja sih, happy sih, searah sama halal tour ya. Iya, Emang bener banget. Jadi emang tagline kamu halal tour itu memang dapat banget ya secara spiritualnya kamu. iya, betul. Iya, tapi asik sih. Bukan cuman sekedar nambah pengalaman untuk mengembangkan bisnis gitu ya, untuk nambah pengalaman kamu sebagai DJ atau disc jockey, tapi juga secara spiritual anak muda. Karena jujur nih, aku salut banget sama kamu karena anak muda di luar sana kan ya tahu lah ya dalam tanda kutip gimana ya. Mungkin udah nggak semuanya lagi memikirkan kalau jalan-jalan ke kota-kota itu nggak semuanya memikirkan secara spiritualnya gitu ya. Oke, Ndra, aku masih punya pertanyaan nih buat kamu ya. Spill dulu nih untuk kamu yang penuh dengan kesibukan gitu ya. Pasti ada juga yang namanya komunitas mungkin. Kamu aktif dalam satu komunitas, punya store-store juga di Manado gitu ya sebagai owner dan sebagai DJ. Bisa spill nggak sih gimana caranya kamu membagi waktu antara kerjaan bisnis sama mungkin bisa dibilang hobi ya, hobi yang menghasilkan juga sebagai disc jockey. Kalau cara ngaturnya mungkin nggak ada tips spesifik ya Oke. sebenarnya. Tidak ada tips spesifik karena mungkin yang kulakuin itu yang membuatku happy, membuatku senang. Bahkan kita ada beberapa satu dua hari yang nggak ngapa-ngapain karena kita butuh istirahat aja, gitulah. Tapi karena kita happy, bisa tuh 1 minggu sampai 2 minggu kita gak istirahat pernah. Sebulan juga gak istirahat pernah karena ya happy aja. Tiba-tiba hari Minggu ada kerjaan, hari Sabtunya ada kerjaan, Seninnya juga tiba-tiba produksi baju segala macam itu ya karena happy dan lumayan ada hasilnya. Jadi gak ada tips spesifik sih. Jadi tipsnya mungkin usahakan semua pekerjaan kalian tuh bikin happy aja lah. Oke, jadi emang kamu lebih ke nikmatin aja ya yang kamu kerjain. Kamu doain kerjaannya kamu, ya kamu lakuin apa yang kamu doain gitu ya. Aduh, keren banget sih Ndra, menginspirasi banget untuk anak-anak muda yang lagi stay tune bareng kita di sini. Oke, 8 kota ya untuk tur halal ini ya? 8 kota. Oke, selain kota-kota ini ada lagi nggak sih yang mungkin jadi targetnya kamu ke depannya? Kedepannya pengen Asia. Amin. Asia, amin ya. Manifesting. Kalau Baron Asia nanti ajak-ajak Pro 2 ya. Let's go. Oke. Let's go. Oke, Ndra, kasih tahu wishlistnya kamu ke depannya gimana? Wishlistnya kamu apa aja gitu ya? Wishlist ya Kak? Waduh. Iya. Wishlist ke depan tuh bisa hidup lebih bahagia lagi. Iya, benar. Dan bisa bermanfaat bagi semua yang pernah kerja sama teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Oke, satu lagi nih Ndra, bisa nggak sih kamu kasih apa ya pesan-pesan untuk teman-teman Pro 2 yang kali ini lagi merintis karir juga, lagi usaha, tapi mungkin sambil menjalani hobinya sama kayak Indra nih. Tipsnya mungkin sesuai pengalamanku yang lulus kuliah, coba buka bisnis dan gak ada hasilnya. Itu kita tetap jalanin bisnis dan tetap kita kerja di orang lain. Jadi struggle-nya tuh nikmatin aja, apapun yang bisa kerjain lah. Kalau jadi sebelum di free ini juga ada pernah kerja 9 to 5 juga, jadi nikmatin aja lah. Jadi emang perjuangan yang sampai lelah gitu Ndra ya. Kamu juga di posisi ini karena banyak banget yang kamu lakuin sebelumnya gitu ya perjuangannya Indra. Oke, thank you banget Indra Shortcut yang udah bergabung bareng kita, udah berbagi banyak cerita. Nih kamu mudah-mudahan amanah tur kamu kali ini ya, secara spiritual juga ya, dan pastinya jadi inspirasi untuk anak muda yang lagi struggle juga, lagi berusaha untuk tetap tegar menjalani usaha, bisnis dan juga hobi yang pastinya nantinya menghasilkan. Ya jangan pernah menyerah teman-teman Pro 2 ya, sama kayak Indra. Oke, sekali lagi thank you banget Indra Shortcut ya. Sukses buat kamu nanti main-main ke Pro 2 kalau udah di Manado ya.
Oke, mau saya thank you juga untuk teman Pro 2 yang bergabung bareng kita yang ada di Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut ya. Thank you banget udah bergabung di Tamu Sore Ceria. Untuk all crew juga di sore hari ini Tamu Sore Ceria RRI Manado. Thank you banget semuanya dan nanti kita ketemu lagi teman Pro 2 di lain waktu dan lain kesempatan. Bye bye. Jangan sampai ketinggalan Tamu Sore Ceria minggu depan setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.